Pemirsa Jawa Pos TV Radar Banyuwangi, jumpa lagi dengan saya Samsudin Adlawi dalam podcast Hengono Tunggale atau podcast hot ya, Hengono Tunggale. Hari ini khusus kami akan membahas tentang sejarah Banyuwangi, khususnya Banyuwangi zaman dulu, Banyuwangi tempo dulu. Nah, tema ini kami angkat berkaitan dengan buku yang diterbitkan oleh Pak Thomas Raharto yang berjudul Blambangan Kuno. Jadi Blambangan Kuno dalam kurung abad 13 sampai abad 14. Dalam buku ini saya sudah membaca isinya, ada informasi-informasi yang sangat menarik, bahkan informasi baru terkait dengan sejarah Blambangan. Jadi ditulis Balambangan, nanti Pak Thomas Raharto akan menjelaskan kenapa bukan Blambangan, kenapa ditulis Balambangan. Nah, Banyuwangi sebelum menjadi nama Banyuwangi itu memang ada perubahan nama-nama. Sebelum Banyuwangi ada Blambangan, ada Balambangan, ada Blumbung atau Balumbung, dan seterusnya nanti akan dijelaskan oleh Pak Thomas Raharto. Yang pasti dalam buku yang punya halaman 386 ini terdapat sekali lagi informasi-informasi baru yang sangat menarik untuk diketahui. Bahkan informasi itu akan terasa kontraproduktif, kontradiktif dengan informasi-informasi yang sudah berkembang selama ini. Tapi saya yakinkan kepada Anda para pecinta sejarah bahwa buku ini merupakan, menurut saya pribadi, adalah catatan sejarah, penulisan sejarah yang utuh. Jadi kalau kita membaca buku sejarah itu kita akan tahu sejarah itu ditulis dengan cara bagaimana. Ada yang tidak utuh, ada yang utuh, ada yang setengah utuh. Nah, pengklasifikasian penulisan sejarah itu didasarkan pada beberapa hal. Yang pertama, penulisan sejarah yang utuh itu pasti didasarkan pada data historis. Jadi yang pertama data historis, kemudian diperkuat dengan data arkeologis, dan kalau ada juga diperkuat dengan cerita legenda yang berkembang di tempat, di lokus sejarah yang ditulis oleh penulis. Kemudian sumber dari buku ini, sumber penulisan atau referensi yang digunakan dalam buku ini, sehingga buku ini menjadi buku sejarah yang utuh, antara lain berisi tentang data-data tekstual. Data tekstual ini berupa naskah kuno yang didapatkan oleh Pak Thomas Raharto, kemudian ada Pararaton dan naskah Negara Kertagama. Nah, itu yang tekstual. Kemudian juga diperkaya dengan prasasti, ya, prasasti yang ditemukan oleh Pak Raharto. Tadi di podcast sebelumnya Pak Raharto menyampaikan ada ribuan artefak yang ditemukan, dan salah satu yang digunakan oleh Pak Raharto adalah batu dan logam, ya, ini ada lengkap sekali di sini. Kemudian juga yang ketiga adalah data artefaktual. Nah, data artefaktual ini kebetulan salah satunya dipakai untuk foto cover buku ini. Jadi cover buku ini merupakan figur dari terakota, tokoh masa silam yang ditemukan oleh Pak Raharto. Kalau tidak salah ini ditemukan di situs di Tembok Rejo, ya, di Tembok Rejo, di Ompak Songo. Nah, nanti akan dijelaskan lebih detail oleh Pak Raharto. Baiklah, tanpa memperpanjang kalam, saya langsung ke Pak Thomas Raharto. Pak Thomas, ke Pak Raharto mungkin bisa menjelaskan kepada kami tentang latar belakang Pak Thomas menerbitkan buku ini seperti apa gitu. Yang pasti salah satunya adalah karena Pak Thomas punya data-data yang sangat lengkap,
berupa artefak-artefak yang ditemukan. Silakan Pak Thomas. Terima kasih Pak Samsudin, Pak Hasan Basri. Dari tugas saya pada tahun 1971 mewajibkan atau secara moral menuntut saya untuk mempelajari wilayah Kabupaten Banyuwangi. Nah, kebetulan pada saat itu juga mengkoleksi barang-barang kesenangan barang-barang kuno, barang-barang seni. Terjaringlah di sana artefak-artefak yang kemudian koleksi ini terus bertambah. Seperti tadi yang sudah dijelaskan bahwa artefak-artefak ini merupakan sumber sejarah material yang valid, yang memiliki informasi spesifik sesuai dengan artefak tersebut. Kemudian dilengkapi dengan sumber sejarah tekstual. Nah, kita mulai dengan masa terjadinya serangan mendadak Kerajaan Singasari oleh Jayakatwang. Tahun berapa itu Pak? Tahun 1292 dalam bulan Maret. Mengapa Kerajaan Singosari yang demikian kuat mudah saja dihancurkan oleh Jayakatwang? Karena pada saat itu Kerajaan Singasari sedang melakukan pamalayu, upaya untuk tujuan Dwipa Nusantaranya, menundukkan wilayah-wilayah lain yang bisa memperbesar kekuasaan Kerajaan Singasari. Kelemahan inilah dimanfaatkan oleh Jayakatwang yang merasa dendam karena Kediri dulu diruntuhkan oleh Ken Anggro pada tahun 1222. Nah, kemudian begitu runtuh, negara Kertagama mencatat ketika keruntuhannya bahwa Singasari merupakan kerajaan kuat yang rajanya adil. Ini berada di dalam Pupuh 44 bait 169. Dilukiskan bahwa Raja Kertanegara adalah raja yang adil, makmur. Semua raja-raja Jawa tunduk kepada Kertanegara. Nah, ini catatan khusus keadaan sebelum Singasari runtuh. Begitu runtuh, kekuatan menjadi sangat kecil. Satu-satunya harapan adalah pada panglima perangnya yang disebut Dyah Wijaya. Dyah Wijaya dengan pasukannya yang kurang lebih 600 mendapat gempuran pasukan Jayakatwang menjadi berkurang drastis. Akhirnya singkat kata tinggal 12 orang. Sudah berada di dalam posisi yang hidup matinya tidak terjamin. Sudah dalam posisi yang bahaya. Mendapat bantuan dari Lurah Kudadu di wilayah dekat Surabaya, mendekati pesisir Surabaya. Lurah ini masih setia kepada Kerajaan Singasari, melindungi Dyah Wijaya, merahasiakan tempat dan menunjukkan jalan supaya menuju ke Arya Wiraraja di Sumenep. Arya Wiraraja ini dulu pernah menjadi tokoh yang sangat handal di Kerajaan Singasari, tetapi karena perbedaan pandangan dengan Raja Kertanegara, dinohken ke Sumenep, dijauhkan. Nah, setelah sampai di Sumenep ternyata pandangan Dyah Wijaya berubah. Oh, ternyata
oleh Wijaya. Ini merupakan peristiwa penting yang tidak tercatat secara jelas di dalam kesejarahan. Nah, ini perlu kita kuatkan bahwa peristiwa yang nyata pada masa lalu. Yang perlu dicatat apa? Wijaya sudah tidak memiliki peran apa-apa. Sudah bukan panglima lagi. Bukan panglima lagi. Arya Wiraraja juga bukan bupati lagi. Tetapi mereka bersinergi, ketemu kedua manusia yang memiliki potensi kuat. Arya Wiraraja memahami betapa marahnya Wijaya dan ingin merebut kekuasaan dari Jayakarta. Itu sebabnya akan membantu. Karenanya Arya Wiraraja berterima kasih kepada Arya Wiraraja. Ya. Tan Sipi utang nisun ring sirah Arya Wiraraja. Mun katekan sedian isun parone tembe bumi Jawa. Sira amuk tiasa palih isun kang sakali. Jadi janjinya akan membagi tanah Jawa pada saat dikuasai oleh Singasari, yaitu sebatas tidak sampai ke Jawa Tengah. Ya. Nah, ini janji yang monumental. Karena apa? Dari janji inilah yang nanti akhirnya betul-betul Jayakarta tidak sampai 3 tahun sudah bisa ditunjukkan oleh Wijaya dan Arya Wiraraja, dibantu oleh situasi yang mungkin kebetulan kerajaan Mongol itu mau membalas dendam kepada Raja Kertanegara. Karena Raja Kertanegara sudah wafat, dialihkan untuk menyerang ke Jayakarta. Dengan demikian runtuhlah Jayakarta. Muncul di dalam negara Kertagama catatan dari Prapanca, semua raja-raja ingat kembali dan tunduk mengabdi. Yang tadinya morat-marit selama 2 tahun, hampir 3 tahun ini, ingat kembali tunduk mengabdi. Substansi dari janjinya Wijaya kepada Arya Wiraraja membagi Jawa jadi 2. Yang bagian barat ternyata tempatnya raja-raja Jawa, otomatis menjadi bagiannya Wijaya. Yang timur itulah yang diberikan kepada Arya Wiraraja. Nah, di dalam wilayah Arya Wiraraja inilah terdiri dari Lurah, Lor Kidul, lan Tigang Juru. Jadi wilayah Lor Kidul itu adalah wilayah Juru yang pada zaman Singasari menjadi wilayah Singasari disebut Juru Lamajang. Juru Lamajang ini pada zaman Singasari sudah diangkat Nararya Kirana yang menjadi juru di Lamajang. Jadi kita ingat-ingat bahwa itu zaman Singasari berada di Prasasti Mula Malurung 1255. Ketika berproses menuju kerajaan Majapahit yang sekarang kita bicarakan ini, nah pada saat itulah menjadi juru versi Majapahit, menjadi Lurah, Lor Kidul, lan Tigang Juru. Berarti ada lagi, yaitu sebelah timurnya Lumajang, batasnya di Sungai Rambi Puji. Di sana ada Batu Gong namanya, itu ke arah timur. Kalau pada zaman Kediri disebut Bangwetan. Bangwetan ini ada di dalamnya Belangbana. Ini menjadi Tigang Juru pada zaman Majapahit, yaitu sebelah selatan Juru Sajeng meliputi Jember, sebelah utara situ Bondo Bondowoso itu
juru Ketak, dan yang di ujung timur juru Blambangan. Mengapa kita bisa mengidentifikasi ini sebagai juru Blambangan? Sebelumnya telah terdeteksi di dalam buku Thomas Stamford Raffles bahwa kata Blambangan dan Blambangan itu terdapat di dalam Kakawin yang ditulis oleh Adi Manggala, mantan Bupati Demak, ya, bahwa pada zaman Medang Kamulan yang di dalam kesejarahan kita sebut sebagai Mataram Tua, Mataram Kuno, abad ke-8, kita lihat dari prasasti Canggal 730 abad ke-8, Blambangan sudah tertulis di sana di dalam buku 433 di dalam bukunya Thomas Stamford Raffles. Jadi menceritakan bahwa ada seorang raja dari Sulawesi yang bertempat tinggal di Balambangan akan minta supaya dimasukkan menjadi anggotanya Mataram Tua tadi, disebut di sana Sawela Cala, wilayah paling timur di ujung Jawa. Demikian juga di dalam naskah Panji Inoportopati. Cerita Panji ini sangat populer, merupakan cerita dari keadaan nyata, yaitu peristiwanya dari Erlangga yang terbagi dua, Jenggala dan Kediri. Masing-masing raja ini mempunyai putra yang dijodohkan. Itulah yang berperan sebagai Panji Inoportopati, dan Kirana ini sebagai wanita putra dari kerajaan. Inilah yang menjadi cerita Panji Inoportopati dalam perjalanannya ke Bali, menundukkan Bali, lalu pulang ke nyebrang ke Blambangan, wilayah paling timur ujung Jawa, kemudian melanjutkan perjalanan ke Bali. Jadi kata-kata Balambangan atau Blambangan ujung timur Jawa kita jadikan kata kunci yang bisa kita korelasikan dengan juru yang terletak paling timur di Jawa. Tuh, batasnya apa? Batasnya adalah batas alam ekstrim, yaitu gunung-gunung yang sebelah barat Banyuwangi Gunung Raung, Gunung Ijen, sebelah barat laut itu Gunung Ringgit, Gunung Merapi, lalu di selatan di barat daya itu Ketiri. Melintas di bagian utara Kali Bagus, sebelum Banduran itu ada kali besar itu Kali Bagus. Sebelah timur Selat Bali dan selatan Laut Indonesia. Ini batas alam yang kalau kita lihat di dalam peta Kabupaten Banyuwangi sekarang, batasnya ya kurang lebihnya sama. Ya. Jadi secara administrasi Kerajaan Majapahit pada saat awal berdirinya sudah menentukan kewilayahan tersebut yang berlaku sampai hari ini. Itu sebabnya kita katakan bahwa secara konsisten luas wilayah itu dari dulu sampai hari ini tetap. Yang berubah hanya konstruksi kelembagaannya. Sebelumnya itu ya, yang menurut penulisan saya, toponimi Blambangan adalah berasal dari budaya Jawa kuno, tambangan, yang berarti penyeberangan air melalui sungai ataupun melalui laut. Pada waktu itu masih berupa tempat penyeberangan, berarti tempat fungsional dan tempat singgah. Nah, pimpinannya tentu saja yang sekelas dengan itu. Kemudian berkembang secara evolutif menjadi akhirnya pada tahun 1292 saya tulis dengan istilah mencuat.
Ya Pak Ya. Thomas itu Aduh. jadi dari beberapa referensi penulisan Balambangan Ya. itu juga ada yang menulis juga Balumbung, Ya, ya. juga ada Balumbungan. Ya. Nah ini apa memang berbeda masa atau memang versi penulisan yang berbeda? Nah, itu Balumbung berbeda masa. Oh, berbeda masa. Balumbung itu kita bisa mendapatkan keterangan dari Museum Balumbung yang ada di Asembagus. Asembagus Situbondo. Oh. Nah, di sana kita bisa mendapatkan informasi bahwa mendasarkan prasasti yang ada di sana yang disebut prasasti Widoro Pasar itu mengungkap tahun 1455 Masehi. 1455. 1455 Masehi, Balumbung. Nah, informasi dari negara Kertagama berhenti sampai 1365, abad ke-14. Ya. Nah, Balumbung abad ke-15. Betul. Berarti belum tercover di dalam negara Kertagama. Bahwasanya di dalam pupuh 9938, pupuh 38 bait 99, baris ketiga ada tertulis Ri Balumbungan Andalane Kakarunggun Balumbungan. Ini ditulis kurun waktu di atasnya 1365. Pada saat itu belum ada yang lain yang mirip Balambangan. Ya, Balambangan belum ada. 1359 ini istilah ditulis pada tahun 1359 pada waktu Prapanca ikut dan Gajah Mada ikut di dalam kunjungan ke wilayah Ekswiraraja di Pacitan. Ya. Wirabumi belum lahir. Ya. Hayam Wuruk belum jelas mendapatkan istri selirnya. Diperkirakan memang 1359 itu dapat istri selir dan 1360 lahirlah Bri Wirabumi yang diberi wilayah Ekswiraraja. Ya. Berarti ini saya perlu tanya ke Kang Hasan Basri selaku Ketua Dewan Kesenian Belambangan. Kang Hasan Basri membaca sejarah Banyuwangi selama ini seperti apa gitu? Sepertinya yang disampaikan Pak Thomas Raharto tadi sekilas kan berbeda dengan beberapa referensi, termasuk yang terakhir tadi, Bre Wirabumi ini kan selalu dikaitkan dengan Belambangan kan gitu. Monggo Kang Hasan. Terima kasih. Masyarakat Banyuwangi itu sangat mencintai daerahnya, apapun yang terkait dengan daerah, keseniannya, kebudayaannya, termasuk sejarahnya. Itu sangat mencintai. Buktinya itu lahir banyak lagu yang terkait dengan kebanggaan terhadap sejarah, Embun-embun Belambangan, kemudian Sayu Wiwit, ada lagu juga tentang Mas Alit dan banyak seterusnya.
digambarkan dengan sebagai tokoh yang bagus, ya, yang ganteng, tidak suka perempuan, dan seterusnya dan seterusnya. Intinya kita itu sisi lain kita sangat membanggakan daerah ini, tapi sejarah kita di memori masyarakat itu kurang membanggakan. Nah, ditambah yang kedua, Belambangan ini kita yakini, kemudian terbangun dalam otak kita adalah kerajaan yang sangat besar dengan di situs Muncar, ya kan, Demborjo, kemudian di Macan Putih dan seterusnya, kerajaan yang sangat besar. Tapi di buku babon sejarah itu tidak ada satu paragraf pun menceritakan tentang Belambangan. Nah, ini yang perlu kita lakukan untuk seperti yang diawali oleh Pak Thomas Raharto untuk kembali merekonstruksi sejarah Belambangan. Jadi memori di masyarakat tentang sejarahnya seperti itu. Dan apa yang harus kita lakukan sebenarnya sudah jelas, dan mudah-mudahan dengan buku ini langkah itu bisa dimulai. Ya, jadi dari penjelasan Kang Hasan tadi dan dari Pak Thomas Raharto itu ada dua informasi yang berbeda. Ya. Kang Hasan versi orang Banyuwangi selama ini bahwa Bleri Wirabumi itu selalu dikaitkan dengan Belambangan. Ya. Padahal tadi menurut penjelasan dari Pak Thomas bahwa Bleri Wirabumi itu berkuasa di X wilayah Wiraraja, yang itu berbeda dengan Belambangan, kan begitu. Karena Belambangan sejak saat itu wilayahnya sudah jelas bahwa seperti yang ada di peta sekarang ini, Pak ya. Nah, jadi ini hal yang baru, Kang Hasan. Dan yang berikutnya ternyata Belambangan ini bukan daerah atau juru ya, Pak ya, yang memberontak ke Mojopahit kan. Nah, itu mungkin Kang Hasan bisa menjelaskan. Selama ini kan diceritakan bahwa Belambangan ini berusaha, selalu dikisahkan bahwa Raja Belambangan ini adalah selalu bermusuhan secara laten dengan Majapahit. Kita termakan dengan narasi itu. Kemudian kita mempelajari lanjutan dari setelah Majapahit pun Mataram, kemudian menjadi Mataram Islam, itu pun kita selalu mendapatkan informasi-informasi bahwa Belambangan selalu terjadi peperangan dengan Mataram Islam. Apa motivasinya, apa penyebabnya, itu kita kemudian terendap dalam pikiran kita, dalam memori kita bahwa Belambangan itu adalah pemberontak. Ini kan narasi yang kurang bagus ya, narasi yang kurang bagus sebenarnya. Karena saya percaya sejarah itu dikonstruksi sebenarnya. Jadi kita bisa saja mengkonstruksi sejarah Belambangan itu seperti yang kita inginkan, karena sejarah itu tergantung siapa yang membaca. Nah, dengan penemuan yang ditulis oleh Pak Raharto ini, kita mendapatkan titik terang upaya kita untuk memperbaiki image Belambangan yang pemberontak tadi. Ya, tadi Pak Raharto di kesempatan yang lain itu menyampaikan bahwa orang Belambangan itu punya watak, punya sikap, punya kehormatan sebagai masyarakat yang patuh. Saat itu berarti patuh kepada Pak siapa? Ya, kepada rajanya ketika itu kan Belambangan ini masuk bagian dari Mojopahit ketika itu. Nah, jadi ini saya kira sangat, buku yang ada di buku ini bisa meluruskan sejarah tentang karakter kemudian sikap masyarakat Belambangan. Pak Raharto bisa menjelaskan itu. Saya akan menambahkan dan memperjelas bahwa pada tahun 1292 itu tadi posisi janji Wijaya bersifat pasif. Ya. Belambangan tidak dihubungi, tahu-tahu ada janji kepada Arya Wiraraja begitu.
Nah, tetapi ketika menang, Jaya Katwang terkalahkan, Dyah Wijaya dinobatkan pada 1294, Blambangan aktif. Ini yang jadi raja hanya Dyah Wijaya. Oleh karenanya dia patuh Dharma Kawula kepada raja Dyah Wijaya. Sehingga rumusan yang tadinya Tigang Juru itu Blambangan masuk di sana secara pasif, secara aktif dia melepas. Sehingga kata-kata Tigang Juru berikutnya selalu disertai minus Blambangan. Nah, ceritanya sekarang 1294 sampai dengan 1316 ada cerita yang sangat penting. Saya ingin menambahkan yang disampaikan oleh Pak Hasan Basri, bahwa ketika Dyah Wijaya wafat kemudian diganti oleh Jaya Negara, Tigang Juru itu dinilai memberontak kepada Majapahit. Di Arya Wiraraja wafat 1311. Itu minus Blambangan tadi yang Tiga Juru. Iya. Arya Wiraraja 139 wafat, 1311 dilanjutkan oleh Nambi. Nambi sampai 1316. Ternyata dinilai oleh Jaya Negara memberontak Majapahit. Jadi yang memberontak Majapahit Tigang Juru. Minus Blambangan. Minus Blambangan. Ya, Pak. Berarti ini menarik ini. Tapi kita harus rehat sebentar. Oh gitu ya. Nanti dilanjutkan. Pasti dilanjutkan karena seru ini. Pemirsa, kita rehat sebentar. Ya, pemirsa, kita lanjutkan diskusinya yang panas tadi. Kenapa panas? Karena tadi menyangkut tentang pemberontakan yang dilakukan oleh Tigang Juru. Tigang Juru itu sebetulnya seperti apa sih gitu. Tadi yang dipelopori oleh Nambi. Nambi memberontak kepada Jaya Wijaya, Jaya Negara sebagai penguasa Mojopahit. Nah, di mana posisi Blambangan waktu itu? Nah, monggo Pak Thomas Rarto menjelaskan. Jadi dari keadaan janji Dyah Wijaya yang dilakukan itu bagi Blambangan adalah pasif karena tidak ikut aktif mengerti tentang perjanjian tersebut. Hanya tertulis di dalam perjanjiannya. Nah, ketika Dyah Wijaya dinobatkan menjadi Raja Majapahit, ini dicatat di dalam Negara Kertagama Pupuh 45 bait 172. Pupuh 45 bait 172 dikatakan bahwa semua raja-raja Jawa ingat kembali dan tunduk mengabdi kepada Dyah Wijaya. Itu artinya Blambangan secara aktif sadar atas dirinya, menyatakan sikapnya yang hanya setia kepada raja, Dharma Kawula, setia dan mengabdi kepada raja. Raja hanya ada Dyah Wijaya. Menurut prasasti Kudadu atau prasasti Gunung Buta yang tertanggal tahun 1294, itu Arya Wiraraja diangkat sebagai Menteri Pasangguhan, berarti termasuk Kawula Raja. Sikap Blambangan sudah sangat tepat, pimpinannya adalah Rama. Dan ketika perjalanan waktu berjalan sampai pada tahun 1311, Arya Wiraraja wafat. Janji Dyah Wijaya telah dipenuhi secara sempurna. Tidak ada permasalahan dengan jasa-jasa Arya Wiraraja terhadap
Dyah Wijaya sudah memberikan hadiah dengan Amuktia wilayah bagian timur. Nah, kemudian ternyata setelah 1311 Arya Wiraraja wafat karena memang sudah tua usianya, digantikan oleh Nambi. Nambi ini pada tahun 1316. Nah, pada saat Nambi berkuasa dari 311 ke 316. Pada saat pemerintah Nambi itu dinilai oleh Jayanegara tidak taat dan tidak patuh kepada Majapahit. Itu sebabnya Tigan Juru diserang oleh kerajaan Jayanegara. Memang lalu Tigan Juru runtuh, tapi itu catatan sekali lagi minus Blambangan. Bahkan ada catatan bahwa Blambangan ternyata membantu Jayanegara, membantu tidak sampai mengalami peralayan, dan membantu kedudukan tahta raja tetap pada posisinya, sehingga Blambangan mendapatkan hadiah swatantra, bebas membayar pajak pada tahun 1316. Jadi Blambangan tidak memberontak kepada Majapahit. Prasasti atau ungkapan ini ada di dalam buku Babor SNI Sejarah Nasional Indonesia 2 halaman 432. Jadi di sana kita tinggal melanjutkan setelah 1316 Blambangan berbuat tugas kita di dalam buku ini kita cantumkan. Nah, di sebelum 1316 sudah dicantumkan dalam buku ini analisa substansi janji rakyat. Jadi saya kira itu posisinya. Ya, ini menarik soal Nambi ini. Nah, Kang Hasan Basri bisa menambahkan ini, selama ini Nambi itu identik dengan Blambangan, kan begitu. Nah, mungkin Kang Hasan bisa memberi penjelasan kepada pemirsa sehingga sejarah yang ada ini tidak kabur. Ya. Sementara ini, selama ini kita itu memang persepsi kita tentang Arya Nambi, karena Arya Nambi itu putra dari Arya Wiraraja, kemudian ex Arya Wiraraja itu selalu diidentikan dengan Blambangan. Maka ketika ada narasi Nambi itu memberontak atau diperangi oleh Jayanegara, maka pemahaman kita adalah di situ Blambangan itu ikut serta sebagai pihak yang memberontak. Nah, maka itu kan kemudian lahir narasi-narasi berikutnya sampai kepada Bri Wirabumi, Pak. Kita identikan juga Bri Wirabumi itu sebagai Raja Blambangan. Padahal tadi menurut analisanya Pak Raharto itu beda wilayah gitu ya, beda tanahnya gitu. Nah, inilah pemahaman kita yang diperbarui oleh Pak Raharto. Ya, saya kira ini penjelasan yang bisa kita jadikan acuan bahwa ada versi sejarah lain yang menjelaskan bahwa Nambi, Arya Nambi itu bukan bagian dari Blambangan. Bukan bagian dari Blambangan. Apalagi dikait-kaitkan bahwa Blambangan itu ikut memberontak kepada Majapahit. Padahal menurut Pak Thomas Darto tadi justru Blambangan ini membela tanda petik kepada Majapahit, kepada Jayanegara ketika berseteru dengan Nambi. Ya, begitu Pak Thomas. Ya. Pak Thomas, kembali ke buku ini. Ya. Jadi buku ini secara struktur penulisan buku ini terdiri dari beberapa bagian, Pak. Betul. Biar pembaca tahu
Kalau misalnya saya pengen langsung fokus membaca tentang belambangannya, ini di bagian yang mana? Ya, oke. Tapi mohon izin, melanjutkan. sebelum masuk itu ada hal penting yang juga perlu saya informasikan. Juru Sadeng dan Juru Ketak pada peristiwa 1316 ternyata tidak membantu Nambi. Oh, gitu ya. Karena apa? Arya Wiraraja juga belum berhasil mengkoordinir wilayah yang secara lesan dijanjikan oleh Dyah Wijaya kepada Arya Wiraraja. Belum berhasil mengkoordinir Sadeng dan Ketak. Bahkan kemudian Sadeng dan Ketak memusuhi Majapahit. Tidak mau tunduk, ya, kalau tidak boleh katakan memusuhi, tidak mau tunduk kepada Jaya Negara, kepada Majapahit yang sudah kedudukan rajanya sudah Tribhuwana Tunggadewi dan patihnya Gajah Mada. Itu sebabnya lalu ya diserang. Itu rumusnya Majapahit, kalau tidak tunduk ya diserang, tidak setia diserang. Terkenalah istilah Pak Sadeng. Pak Sadeng itu perang Sadeng yang terjadi pada tahun 1331. 1331. Nah, Belambangan tidak ikut-ikut, juga tidak digempur, tapi tidak ditunjukkan perannya sebagai apa. Pimpinan pada waktu itu Belambangan sebagai Rama. Rama itu mirip Arya. Rama cenderung ada keagama-agamaan, keindividuan. Jadi unsur agamanya lebih menonjol. Rama. Itulah yang terjadi pada peristiwa 1331. Nah, kemudian peristiwa 1331 menjadi titik tolak yang sangat kuat untuk cita-cita persatuan Nusantara, melanjutkan cita-citanya Raja Kertajaya dengan diwujudkan Sumpah Palapa pada tahun 19. Gajah Mada dipercaya mendapat mandat penuh dari Tribhuwana Tunggadewi untuk melaksanakan apa saja bagi negara, untuk melaksanakan yang penting apa saja bagi negara. Jadi sampai di sini perkembangannya. Terus kemudian seperti struktur buku ini, Pak, penulisannya. Nah, ini yang terdiri dari beberapa bab, berapa bagian, kemudian khusus tentang Belambangan kuno ini ada di bagian yang mana? Buku ini ada 4 bab. Bab pertama terisi artefak-artefak. Ada 150 halaman sendiri itu. Ya, kami ingin menampilkan artefak tersebut bisa dilihat secara nyata. Itu sebabnya dicetak dengan kertas putih dan berwarna. Ingin supaya juga pembaca memahami kurang lebihnya seperti itu. Dan itu bab pertama sampai tahun 1352. Mengapa kami pilih tahun 1352? 1352 itu berdirinya Vassal Kerajaan Majapahit bersama-sama dengan Pasuruan, Bali, dan Sumbawa. Jadi ini momentum yang sangat penting 1352. Kemudian berlanjut ke 1359, di mana Hayam Wuruk melakukan kunjungan, kunjungan kerja raja. Suasana tersebut adalah suasana Majapahit di dalam keemasan. Kami tambahkan, setelah menunjukkan Bali, itu Majapahit terus melaksanakan
1350 sudah dinyatakan Persatuan Nusantara. Tribuana Tunggadewi dan Gajah Mada berbahagia mendirikan Satya, semacam candi peringatan kepada Raja Jayanegara, itu ada di Singasari, dengan ditandai prasasti Gajah Mada untuk berterima kasih bahwa ini karya kami melanjutkan Raja Jayanegara telah berhasil. Dan pada saat itulah pembangunan di Tembok Rejo 1352 termasuk memperbaiki, memperluas di Kutorojo Kota Raja di Wilwatikta, tempatnya raja-raja mendapat kantor. Jadi raja-raja Jawa itu semua punya kantor di Kota Raja di Wilwatikta untuk selalu bisa berkomunikasi dengan raja. Di sana merupakan tempat berkoordinasi. Nah, setelah 1352 pembangunan, terus kemudian masuk ke 1359 meninjau. Peninjauan ini kami mengarah kepada Blambangan saja, karena apa? Yang lainnya itu di bagian raja-raja tidak kami sebutkan. Jadi yang terkait dengan buku ini pada tahun 1359 diperkirakan Prabu Hayam Wuruk baru mendapatkan istri selir besar. 1 tahun kemudian lahirlah Dewi Rabuni. Raja sangat berkuasa, langsung memberikan tempat lungguh yang disebut Wirabumi. Wira Raja Bumi, wilayah bekasnya Aryawira Raja dulu, minus Blambangan. Ini yang penting minus Blambangan sejak 1294, karena ini pemahaman tentang Blambangan lalu menjadi jelas. Nah, dari situ kemudian muncul kata-kata riba lumbungan Andelani Kakaruhun. Mengapa Prapanca menggunakan istilah tersebut? Bukan hanya itu sebetulnya. Di pupuh yang lain ada kata kadinten. Kadinten itu menyatakan Kediri, walaupun di pupuh lain juga ada tulisan Kediri. Jadi Prapanca ada momentum khusus yang kita tidak pahami sekarang. Konteksnya saat itu di mana dia mengatakan itu, yang lain sama mengerti, raja pun mengerti. Demikian juga pengucapan Balunggungan, konteks waktu itu semua ngerti bahwa itu yang dimaksud adalah Blambangan. Tidak ada kerajaan lain kecuali raja-raja yang berada di sebelah barat. Di timur tidak ada, hanya ada Balambangan. Balunggung seperti yang kita katakan tadi terikat pada prasasti Widoro Pasar. Keberadaannya pada tahun 1455 abad ke-15. Jadi sampai dengan 1360 lahirlah Dewi Rabuni. Selisihnya jauh dengan Blambangan. Dan yang perlu diungkap di sini adalah tradisi yang disebut di dalam negara Kertagama, tradisi persembahan bertemu dengan raja di dalam bulan Palguna. Bulan Palguna adalah bulan Februari dan Maret, pertengahan bulan, karena dihitung dengan hitungan bulan. Pertengahan Februari sampai dengan pertengahan Maret, bulan Palguna. Selalu dipergunakan untuk persembahan dan bertemu dengan menghadap raja. Berarti menteri-menteri yang sudah sejak 1352 Blambangan itu berstatus sebagai pasal dan penguasanya menteri, serawungnya sudah dekat dengan Raja Hayam Wuruk. Nah, serawung dekat itu kan tahu bahwa kesetiaan Blambangan itu sudah sejak 1292, 1294 sampai 1359
modal mengapa dia disebut andalan raja, karena kesetiaan dan pengabdian dan pembelaannya. Jadi sangat beralasan sekali. Kerajaan lain yang seperti itu tidak terungkap. Yang terungkap hanya Blambangan 1360. Nah, kerajaan ada malapetaka yang hebat. Ketika 1364 wafatlah Gajah Mada. Gajah Mada pada 1364 mempengaruhi keadaan elit pemimpin penguasa kerajaan Majapahit, goyah. Lalu akhirnya semua mulai menunjukkan kekuatannya sendiri dan berpikir suksesi setelah Hayam Wuruk nanti wafat siapa pengganti. Nah, di sana yang diperbincangkan hanya ada dua, yaitu Wikramawardhana, menantunya Hayam Wuruk sekaligus keponakannya, yang menikahi putranya yang disebut Kusumawardhani. Ini menantu. Hayam Wuruk condong kepada menantunya ini. Kemudian mertuanya Hayam Wuruk yang disebut Brewengker memiliki wilayah di sekitar Magetan. Kerajaannya di Magetan. Keratonnya Kedaton Wetan di Kutharojo. Keratonnya mewah. Karena apa? Brewengker itu orang kedua setelah raja. Kedudukannya sangat kuat dan punya pengaruh kuat. Brewengker ini ayah angkat Bre Wirabu. Jadi putra dari istri selir tadi diambil anak oleh Bredaha. Bredaha itu istrinya Brewengker. Bredaha Brewengker ini mertuanya Hayam Wuruk. Jadi satu kan saja. Nah, ini berpendapat Bre Wirabumi lebih punya hak. Tidak ada hubungannya dengan Blambangan. Blambangan tidak punya serah. Wirabumi sebagai Mandala sejak 1360 karena menjadi wilayah kerajaan Mandala, kerajaan yang punya hak waris. Blambangan tidak punya hak waris. Sri Bima Sili Katakusan itu raja angkatan, raja bawahan Majapahit. Jadi dari sana 1360 tadi ya. 1364 Gajah Mada wafat, pengaruhnya seperti itu. Suksesi ini tidak bisa dipecahkan dengan baik. Penguasa yang ada di sana, sesepuh-sesepuh tidak mampu memecah. Akhirnya Brewengker dengan kekuasaan dan posisinya yang kuat melepaskan diri dari kerajaan Majapahit yang bersatu. Nah, tadi punya keraton di Kutharojo. Ketika Majapahit bersatu, itu Kedaton Wetan dimensi pertama. Ketika pindah beliau ke timur mendirikan keraton dengan ibu kotanya Pamotan, inilah Kedaton Wetan dimensi kedua. Ibu kotanya Pamotan. Nah, tidak ada hubungannya dengan Blambangan. Ini Bre Wirabumi yang selalu di kerenak-kerenakan sama Brewengker. Peristiwa berlanjut, tidak ada pertumpahan darah, tetapi yang ada Majapahit terbelah. Ada pendukungnya Brewengker, ada pendukungnya Hayam. Terbelah. Akhirnya Hayam Wuruk 1380 mengadakan pertemuan di Wilwatung, mengundang Sopo sing setia. Ternyata Palembang, Bali, Sumbawa, Pasuruan, Blambangan masuk. Ini jelas menunjukkan sikap Blambangan yang tidak betul. 135 sumbernya sejarah luhur. Babat-babat tidak saya sebut, ada di babat-babat dalam, babat ini. Tapi yang saya sebut yang sudah
menjadi Brewirabumi 2. Brewirabumi 2. Nanti ini berlanjut 3 sampai 4 Leswari nanti di apa? Di Prasasti Waringin itu 1447 masih belum termasuk di dalam buku. Tapi itu jelas hukumnya. Jadi 1388 itu keadaannya. Saya ingin menampilkan lagi bahwa di mana Brewirabumi itu atau Dataran Pamotan 2 ini makin menunjukkan kedaulatannya. Prasasti Binuluk yang kedua tahun 1391 masih belum menggunakan Wirabumi atau Dataran Pamotan 2 ya. Tetapi mengambil kewibawaan Brewengker. Yeah. Kewibawaan Brewengker dipakai untuk mempengaruhi wilayah Biluluk. Biluluk itu desa dekat Lamongan. Dipengaruhi daerah itu daerah potensial, daerah perekonomian, daerah pesisir yang strategis. Oleh karenanya ingin direbut, jangan sampai luput. Rupanya mungkin ingin memperkuat lagi, diperkuat Prasasti Biluluk tahun yang ketiga, tahun 1395, menyebut juga ya Haji Raja Nata. Haji Raja Nata itu ya Brewirabumi yang sudah menjadi Pamotan 2 tadi, Haji Raja Nata jelas. Berarti posisi berhadapan-hadapan juga makin menanas menghadapi peristiwa setelah 1400 Ya. Sampai di situ kami tulis. Ya, berarti nanti setelah Belambangan kuno abad 13-14 ini Pak, apakah ada rencana untuk menerbitkan buku lanjutannya Pak? Buku lanjutannya judulnya apa nanti Pak? Belambangan Pertengahan. Oh, Belambangan Pertengahan 1401 sampai 1451. Pendek karena padat peristiwa. berarti abad 14, Abad ke-14. ya abad 14 Abad ke-14 abad ke-15. pertengahan, ya pertengahan. Ya, Kang Hasan, Ya. ini kan sudah panjang lebar dijelaskan oleh Pak Thomas Rarto tentang sejarah Belambangan itu. Nah, ini Kang Hasan sebagai orang Banyuwangi yang punya perhatian terhadap sejarah Banyuwangi, kemudian Ketua Dewan Kesenian Belambangan, tanggapan terakhir Kang Hasan tentang buku ini. Ya. Terima kasih. Kemudian karena buku ini Pak Raharto menawarkan konstruksi baru tentang kerajaan Belambangan atau tentang sejarah Belambangan, maka ini perlu didiskusikan bersama. Semua teman-teman yang punya atensi besar terhadap sejarah Belambangan, ke depan kita merespon rumus baru ini. Mari kita tidak perlu sebut nama, di Banyuwangi banyak sekali teman-teman yang sudah lama berkecimpung dan penuh perhatian terhadap sejarah Belambangan. Dengan merespon rumusan baru atau konstruksi baru tentang kerajaan Belambangan ini, diharapkan ada semacam kesepahaman, kalau bukan kesepakatan, tentang jalan sejarah kita yang selama ini menurut saya pribadi ternyata dari sudut pandang buku ini menyimpang cukup jauh
Ya, terima kasih Kang Hasan. Terima kasih Pak Thomas Pak Thomas Raharto. Kita sudah diskusi panjang sekali ini terkait dengan buku Balambangan Kuno abad 13 sampai abad 14 yang ditulis oleh Pak Thomas Raharto. Jadi inti dari buku ini bisa dikatakan sebagai tanda petik pelurusan sejarah Belambangan, karena ada beberapa informasi seperti yang disimpulkan oleh Kang Hasan Basri tadi, bahwa Belambangan itu ada garis pemisah dengan Bre Wirabumi dan Naryanambi gitu. Kalau selama ini selalu dicampur adukkan begitu, nah versi buku Pak Thomas Raharto ini ternyata berbeda. Dan Belambangan yang terpenting tidak pernah melawan atau tidak tunduk kepada penguasa yang di atasnya, yaitu Mojopahit. Karena orang Belambangan punya jiwa kesetiaan, punya jiwa pengabdian, dan punya jiwa pembelaan, membela kepada penguasa yang sah, kan begitu Pak. Dan yang terakhir, jiwa-jiwa mulia itu ternyata dengan jiwa yang mulia itu orang Belambangan sudah punya jiwa nasionalisme yang tinggi. Nanti ini di buku nggak tahu yang keberapa, yaitu terkait dengan perang Puputan Bayu pada tahun 1771 sampai 1774, bahwa orang Belambangan itu adalah orang pertama yang melawan VOC. Jadi ketika VOC rame di Indonesia, apalagi di akhir-akhir ya menjelang kemerdekaan, ternyata orang Belambangan itu sudah melawan VOC ketika VOC berada di Banyuwangi atau di Belambangan saat itu. Terima kasih pemirsa, mudah-mudahan diskusi kami pada kesempatan ini bisa memberi informasi kepada Anda sebagai rujukan, terutama bagi generasi muda, terutama kepada pemerhati sejarah yang ada di Indonesia, dan lebih utama lagi terhadap sejarah Banyuwangi, khususnya sejarah Belambangan. Dan yang paling akhir saya ucapkan terima kasih Pak Thomas sudah beri kesempatan untuk membedah buku Belambangan Kuno abad 13 dan 14 karya Pak Thomas Raharto. Terima kasih, selamat berpisah, kita jumpa pada lain kesempatan.